Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam Tosanaji, rahayu, rahayu, rahayu. Gimana kabarnya, my friend, sedulur Busuana Nusantara? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan beberapa keris yang akan kita alirrawatkan. Salah satunya itu dia, dapur keris Kebolajer ya sedulur, dengan pamor merambat ya, merambat ini dengan estimasi tangguh Tuban Mataram ya. Ini dia. Oke, saya giniin. Ini keris ini juga akan kita alirrawatkan ya. Sangat cakep sekali ya kerisnya. Energinya juga sangat kuat ya. Insya Allah ya. Ini juga keris tilam opih Dwi Pamor ya di sini. Wasutah dan bedaringan kebak ya Dwi Pamor nih. Kunjungnya juga ada ininya, ada apa namanya, pamor Mas Kumambang ya di sini. Berarti bukan Dwi Pamor, tapi 3 pamor di sini. Tapi di gonjonya dengan tangguh Mataram ya. Ini dia keris tilam opinya yang akan kita alirrawatkan ya. Kalau berminat tinggal hubungi nomor admin yang tertera ya, sedulur Busuana Nusantara. Akan saya rapikan dan taruh dulu ya keris-kerisnya. Kali ini kita akan membahas sebuah keris yang spesial dengan tangguh Pajajaran tapi dibuat di Madura ya. Apakah dapurnya? Dapurnya itu dapur, buka dulu dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dapur Sepokal sedulur Busuana dengan, kalau ini Dwi Pamor ya, Wasutah, dan sebaliknya teng Melati Rinon C. Oke, yang saya tahu keris ini tuh memang sangat istimewa ya. Bentar saya benerin dulu. Setahu saya dapur Sepokal kan Sepokal ya, intinya tunas atau anakan gedang. Bahasa Indonesianya gedang itu pisang. Jadi filosofi dari keris Sepokal ini biar kita itu tetap bertunas. Apa yang kita buat seperti usaha itu semakin besar lah, semakin merambat gitu, bukan semakin habis lah intinya gitu. Apalagi dengan 2 pamor ini menjadikan keris Sepokal tangguh Pajajaran ini sangat istimewa sekali. Apakah secara luahnya itu akan sangat bagus dan yang terkoneksi di sini. Jadi kita akan mulai melakukan penayuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Allah, sedulur Busuana Nusantara, untuk aura dari keris ini tuh berwarna jingga ya, dan juga putih, ada hijaunya sedikit. Itu melambangkan keris ini tuh dibikin beda ya, karena dimiliki oleh seorang saudagar di zamannya atau orang kaya ya di zaman itu. Karena beliau ingin pembeda lah, yang karena wong sugih kepengen sejen lah. Intinya dia ingin membuat keris yang melambangkan biar intinya usahanya atau kekayaannya itu biar kekal sepanjang masa lah. Dan dia ingin kerisnya itu berbeda dengan 2 pamor nih, sebelah sini sama sebelah sini itu lain ya, karena dibuat khusus ya. Pemiliknya itu namanya itu Mardinata atau Eyang Werdinata ya, nama pemiliknya ini seorang saudagar kaya di zaman Pajajaran. Beliau itu sangat kaya ya sekali, atau pedagang juga. Jadi dia ini memang khusus membuat keris ini di daerah yang
sengenep atau yang sekarang itu kita bilang itu Madura ya, Madura di zaman itu. Untuk secara energinya ini memang energinya itu atau yang terkoneksi itu yang bernama Nyi Dadap dari Kerajaan Pulau Sari ini memang untuk melancarkan rezeki atau melancarkan dagangan lah, biar orang-orang itu ingin membeli dagangannya. Nyi Dadap itu berfungsi seperti itu. Dan ada lagi yang namanya Kirenggol. Kirenggol dari daerah Gunung Galunggung itu untuk menarik gitu. Jadi biar atau orangnya atau dagangannya itu menarik gitulah. Dan yang namanya Eyang Sanjaya Krana dari daerah yang sekarang mungkin Malang ya, itu untuk perlindungannya di situ sedulur lembu Suwana Nusantara. Ada lagi yang untuk kewibawaannya itu namanya itu Raden Mas Arjuna dari Gunung Arjuna, biar si pemiliknya itu dilihat itu lain daripada yang lain lah. Berarti memang keris ini kalau untuk sekarang ya cocok untuk eksekutif muda atau untuk entertainer lah kalau untuk sekarang ya, di zaman sekarang ya. Untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk pengoneksiannya itu, orang itu setiap hari wetonnya itu harus mengasih 30 yang namanya itu ponggol ataupun makanan kepada orang-orang yang dia temui ya, secara ikhlas ya. Niatnya di situ ya untuk biar keris ini tuh bisa terkoneksi dengan si pemiliknya. Jadi 3 kali weton saja melakukan itu. Dan saat pembosteran energi, kalau bisa setiap Selasa Kliwon itu dikasih yang namanya itu minyak melati keraton, menyan madu, dan juga bunga mawar saja untuk memboster secara eksoterinya. Memang biar ini tidak korosi, dikasih mau puhur mau itu menyan madu terserah. Secara esoterinya mungkin bisa dikasih bunga, karena memang ini sudah terlihat ya dari baunya aja khusus. Karena setahu saya keris-keris yang menggunakan pamor-pamor meteorit itu mempunyai wangi yang khusus daripada yang lain. Jadi memang sangat bagus sekali di sini. Ada pertanyaan dari subscriber nih. Gimana sih cara merawat keris kalau misalnya kita nggak punya bahan-bahan tersebut, kayak misalnya apa tadi bunga, terus madu, menyan madu. Gimana sih standarnya buat merawat keris itu? Ya kalau kita standarnya ini ya intinya di sini kan menyan madu manfaatnya kan untuk menutup korosi ya. Yang penting keris itu dirawat, mungkin kita dikasih minyak-minyak yang memang untuk merawat besinya. Kalau kita ingin memanfaatkan secara tuanya, kan di situ kan juga ada yang terkoneksi atau pembosteran energi dari ini. Ya kita kalau bisa seenggaknya ya bunga yang apapun lah, yang penting jenisnya bunga kalau bisa. Kalau enggak ya katanya pengen energinya kuat kerisnya, ya kan. Kalau bisa ya sebisanya saja, yang penting dirawat lah gitulah sebelum Suwana Nusantara. Oke Ki, ada satu pertanyaan lagi nih. Gimana sih kalau misalnya boleh nggak sih saya beli keris tapi saya nggak melakukan ritual-ritual seperti yang Kilandak bilang? Oke, saya nanya lagi, itu beli kerisnya itu karena suka secara eksoterinya atau esoterinya? Kalau suka secara eksoterinya ya saran saya jangan ditayu gitu. Karena saat kita menayukan kita membuka portal secara energinya lah, biar kenal secara esoterinya. Ya kalau memang nggak suka esoterinya ya yang penting dikasih biar minyak-minyak perawatan besinya saja gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi jangan ditayu kalau memang suka eksoterinya saja, itu saran dari saya gitu. Jadi biar kita itu tidak masalah, rawat aja, nggak masalah, nggak ada masalah kok. Tapi kan di sini kan kita nggak tahu ya, keris-keris itu kan usianya ratusan tahun, ratusan tangan juga. Kan kita nggak tahu bila keris itu energinya positif atau negatif, kan kita nggak tahu di situ. Kalau belinya di Lembu Suwana atau minta bantuan saya untuk meruat atau
mendatangkan energi positif negatif ya saya bantu gitu. Biar walaupun tidak dirawat secara tuahnya, tapi kerisnya itu energinya positif. Kalau energinya negatif kan tahu sendiri, ya kan, membuat si pemiliknya itu nggak enak lah, namanya energi negatif gitu. Kalau energinya enak dan keris ini membooster energi positif ke kita bekerja, kita menghadapi keluarga, kita menghadapi orang lain, kan kita menebarkan energi positif. Jadi kan enak gitu loh maksudnya. Oke. Kesempatan kali ini mungkin saya cukupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, and subscribe ya. Jangan lupa subscribe lah gitu ya. Rahayu, rahayu, rahayu.